Om Swastiastu. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum menurut Weller di jenjang SMA. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yaitu yang pertama, ada saya sendiri, Widyo Janarta dengan NIM 2011 021 025. Yang kedua, ada Sekar Adisa Fransia dengan NIM 2011 021 02. Dan yang terakhir ada IGD Bulu Krisna dan Saputra dengan NIM 2011 021 014. Baik, di sini saya akan menyiapkan peta konsep, yaitu yang mencakup yang pertama tujuan umum, yang kedua sintak pembelajaran, dan yang terakhir penerapan sintak menurut Weller pada jenjang SMA. Nah, pada yang pertama ada tujuan umum, yang dimana menurut Weller pengembangan kurikulum yaitu merupakan proses yang terjadi secara melingkar, dan pada sintak Weller tersebut terdapat 5 komponen yang digunakan untuk proses pengembangan suatu kurikulum yang diberikan atau yang dilaksanakan. Kemudian yang kedua, ada sintak pengembangan kurikulum menurut Weller. Bisa dilihat di sini, ini merupakan sintak pengembangan kurikulum menurut Weller. Kemudian yang ketiga, ada penerapan sintak model kurikulum menurut Weller. Nah, karena di sini saya mengambil jenjang SMA, jadi di sini saya menggunakan mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 10 semester ganjil, yaitu mengenai topik teks eksposisi. Nah, dalam sintak ini, yaitu yang pertama ada menentukan tujuan umum, yang dimana meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan dengan benar teks eksposisi, pengertian teks eksposisi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan dengan benar jenis teks eksposisi. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dengan benar unsur-unsur yang ada dalam teks eksposisi. Kemudian, sintak yang kedua yaitu menentukan pengalaman belajar, yang dimana di sini meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, harus sesuai dengan materi pelajaran. Yang ketiga, sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian, pada bagian ketiga terdapat menentukan isi atau materi, yang dimana meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, yang dimana pada kompetensi ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, seperti siswa menjelaskan berbagai penggunaan teks eksposisi dalam penerapan di dalam suatu kalimat, jenis-jenis, unsur-unsur dalam penulisan. Kemudian, yang kedua, membuat naskah teks eksposisi berdasarkan unsur-unsur yang diberikan. Kemudian, adapun ketentuan yang kedua yaitu harus sesuai dengan materi pelajaran, yang dimana melalui pendekatan saintik dengan menggunakan model pelajaran di server learning, peserta didik dapat mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang didengar atau dibaca, serta terampil di dalam pengembangan isi, permasalahan argumen, pengertian, dan rekomendasi.
Kemudian yang terakhir, sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi mana karakteristik umum peserta didik yaitu cenderung memiliki gaya belajar audiovisual. Kemudian yang keempat ada pengorganisasian pengalaman dan bahan belajar. Yaitu yang pertama ada kegiatan membuka. Jadi mana kegiatan membuka yaitu tentang pemberian apresiasi atau persepsi motivasi di dalam pemberian suatu materi pelajaran. Kemudian yang kedua ada kegiatan inti, yang dimana kegiatan inti ini dibagi menjadi beberapa fase, dari fase 1 sampai dengan fase yang kelima. Nah, kemudian yang terakhir ada penutup, yang dimana pada kegiatan penutup yaitu tentang merangkum proses pembelajaran, memberi tugas, serta menutup pembelajaran. Nah, kemudian pada tahap terakhir untuk DWLR ini yaitu evaluasi, yang dimana evaluasi ini digunakan pada tahap terakhir untuk mengidentifikasi apakah pembelajaran dan model yang diberikan masuk atau tidak. Karena apabila pembelajaran tidak dilakukan evaluasi, maka akan sulit mengidentifikasi apakah pembelajar yang diberikan sukses atau tidaknya. Nah, mungkin demikian hal yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.